pelajaran ilmu penyakit penunjang diagnostik. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah masuk ke ilmu penyakit pada sistem muskuloskeletal ya. Nah, pada minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang anatomi dan fisiologi tentang sistem muskuloskeletal, serta kita sudah membahas tentang penyakit pada tulang serta penyakit pada sendi. Nah, pada pertemuan saat ini Bu Sela akan melanjutkan kembali ilmu penyakit pada sistem muskuloskeletal, dan Bu Sela akan melanjutkan membahas tentang gangguan pada sendi. Nah, untuk selengkapnya, let's check it out. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang ilmu penyakit pada sistem muskuloskeletal ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang anatomi dan fisiologinya, serta beberapa penyakit pada rangka dan gangguan pada sendi. Nah, kita coba review sebentar ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu fraktur ya. Apakah masih ingat apa itu fraktur? Ya, fraktur itu merupakan gangguan pada tulang berupa retak atau patah tulang ya. Jadi fraktur ini ada beberapa macam ya, mulai dari fraktur yang sederhana yang berupa patah tulang yang tidak menyebabkan rusaknya jaringan di sekelilingnya ya. Ada yang fraktur kompleks atau fraktur terbuka, di mana patah tulang ini mampu merobek otot atau kulit sekitarnya. Jadi tulangnya itu sampai menembus permukaan luar ya. Terus ada yang faktor sebagian ya, dimana faktor ini biasanya itu tidak terlalu serius atau hanya berupa retak pada tulang yang biasanya disebut green stick ya. Dan faktor yang patah tulangnya itu ada di beberapa tempat pada saraf tulang, itu disebut dengan faktor berganda. Nah, apakah masih ingat ya? Terus kita juga kemarin membahas tentang dislokasi ya. Dislokasi itu gangguan persendian yang menyebabkan sendi bergeser dari kedudukan semula ya. Jadi tulangnya itu bergeser dan keluar dari posisi yang normal ya. Terus kita juga membahas tentang apa itu keseleo ya, dan kita juga sudah membahas tentang ankilosis. Nah, yuk kita lanjutkan pembahasan pada minggu kemarin ya. Jadi pada minggu ini kita tetap akan membahas tentang gangguan pada sendi. Nah, apa yang akan pertama kita bahas ya? Yang akan kita bahas pertama kali adalah artritis ya. Apa itu artritis? Apakah ada yang pernah tahu? Nah, artritis ini merupakan gangguan persendian berupa peradangan pada beberapa sendi yang disertai rasa nyeri ya. Jadi artritis ini ada beberapa macam ya, yang akan bisa saya bahas pada kali ini akan ada 3 macam ya. Yang pertama yang akan bisa saya bahas adalah osteoartritis ya. Apa itu Bu? Osteoartritis itu disebabkan oleh penipisan kartilago atau tulang rawan. Nah, kita bisa dilihat sini. Di sini pada tulang yang sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini merupakan ini tuh pada daerah lutut ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ini ada merupakan yang normal ya. Terus kalau misalnya osteoartritis ini dikarenakan penipisan tulang rawan ini loh guys ya. Jadi ini yang normalnya itu tulang rawannya baik-baik saja ya. Namun kalau yang di osteoartritis ini tulang rawannya itu terjadi penipisan atau bahkan hampir habis ya, hampir tidak ada. Jadi kalau misalnya dia itu mau bergerak, jadi tidak ada yang melindungi tulang. Jadi ini langsung akan bergesekan sehingga akan menyebabkan nyeri kalau misalnya dia ini jalan ya. Terus yang selanjutnya ada gout arthritis ya. Gout arthritis ini apa Bu? Ya, disebabkan oleh penimbunan asam urat di dalam sendi ya. Jadi ini di sini
ini gout arthritis ya. Jadi asam urat yang berlebihan ya, ini ada asam urat, ini nanti dia itu akan menimbun ya, tertimbun di sana, sehingga nanti kalau misalnya terjadi seperti itu, kita juga kalau misalnya mau bergerak juga pasti akan sakit karena di dihalangi oleh yang namanya asam urat tersebut ya. Soal yang rheumatoid ya disebabkan oleh pengapuran atau peradangan. Nah ini pengapuran atau peradangan pada jaringan penghubung sendi. Jadi di sini tulang-tulangnya ini nanti bahkan bisa menjadi menyatu karena terjadi pengapuran itu tadi ya. Jadi setelah itu dan daerah penghubungnya ini juga akan mengalami peradangan akibat peradangan ini ya, akibat pengapuran. Terus yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah atrofi ya. Apalagi itu Bu ya. Jadi atrofi itu merupakan penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga ukuran otot menjadi menyusut ya. Atrofi ini dapat disebabkan oleh penyakit poliomyelitis. Ada yang tahu apa? Ya, poliomyelitis itu adalah penyakit polio yang dimana biasanya menyerang pada anak-anak yang bisa menyebabkan dia itu tidak bisa berjalan ya. Jadi penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf yang mengkoordinasi kerja otot ya. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kelumpuhan pada otot baik yang bersifat sementara maupun permanen. Nah, di sini kita bisa lihat gambar ya. Jadi ini sebelah kiri busela ini termasuk otot yang normal. Kalau yang atrofi ini karena salah satunya karena adanya polio ini, jadi dia itu karena jarang digerakkan atau memang karena tidak bisa digerakkan. Kalau misalnya terkena polio, maka otot ini juga akan berkontraksinya akan berkurang sehingga dia itu mengalami penyusutan ya, jadi akan mengecil. Ini juga nggak terjadi karena polio ya. Contohnya lagi misalnya kalau pada orang yang terkena stroke ya atau kelumpuhan ya, biasanya kalau misalnya ada orang yang terkena lumpuh pasti dia itu hanya tidur saja ya, apalagi kalau misalnya sakitnya itu hanya dirawat di rumah. Nah biasanya orang-orang di rumah itu kalau misalnya orangnya lumpuh pasti jarang sekali menggerakkan anggota badan si yang sakitnya. Nah itu kalau misalnya diteruskan, maka karena organ yang lumpuh tadi itu tidak digerakkan, maka kan akan semakin jarang ya, jadi semakin jarang bergerak sehingga nanti akan bisa menyebabkan penyusutan juga karena memang tidak pernah digunakan ya. Dan selanjutnya, nah ini contohnya yang merupakan atrofi ya, jadi penurunan atau ukuran ototnya itu mengecil sehingga terlihat hanya tulang belulang saja, tulang dibungkus dengan kulit ya. Itu ya selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hipertrofi. Nah tadi atrofi, sekarang hipertrofi ya. Jadi ini tuh kebalikan dari atrofi ya. Kalau atrofi tadi itu kan penyusutan ya. Kalau hipertrofi ini merupakan ototnya itu malah berkembang menjadi lebih besar dan kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ototnya itu lebih besar ya. Nah, hipertrofi ini bisa disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan, misalnya latihan olahraga dan bekerja keras. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya binaragawan itu termasuk hipertrofi seperti aderai ya. Jadi itu sebenarnya ototnya itu seperti kayak kita ya, hanya yang normal ya, namun karena memang dia itu suka berolahraga ya, jadi dia itu sering menggunakan ototnya tersebut, sehingga semakin sering digunakan otot itu maka akan semakin berkontraksi dan akan menjadi lebih besar dan kuat. Namun ya hipertrofi ini kalau misalnya terjadi pada jantung ya, pada jantung ini kalau yang normal ya, kalau yang jantung itu berarti kan adanya pembesaran ototnya ya. Kalau misalnya terjadi pada jantung itu bisa menyebabkan jantung kesulitan untuk memompa darah
ya, karena semakin tebal, jadi proses memompanya juga akan semakin susah, sehingga bisa meningkatkan resiko serangan jantung. Jadi kalau misalnya hipertrofi ini terjadi hanya pada ekstremitas, maksudnya hanya terjadi pada tangan, tubuh, badan, dan kaki secara luar saja, itu tidak akan ada masalah ya. Kalau misalnya terjadi pada organ yang penting, itu baru akan mengalami masalah karena nanti akan mempengaruhi fungsi-fungsi dari organ tersebut. Setelah itu yang akan kita bahas adalah distrofi. Nah, distrofi ini sebenarnya itu hampir sama dengan atrofi tadi. Namun kalau misalnya atrofi itu karena memang jarang digerakkan, sehingga nanti bisa mengecil ya, karena adanya penyakit polio dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya sebelum terjadi penyusutan itu tadi, sebenarnya dia itu baik-baik saja ya. Kalau distrofi ini yaitu merupakan kelemahan otot yang memburuk ya, serta degenerasi dari otot rangka yang mengontrol pergerakan. Nah itu tuh sama, jadi ototnya itu nanti akan mengecil ya, mengecil dari yang seharusnya. Namun ini karena penyakit keturunan ya, distrofi ini akan memburuk saat kondisi penderitanya itu melemah. Jadi kalau ini melemah, dia itu akan menyusut ototnya ya. Kebanyakan penderita ini akhirnya kehilangan kemampuan untuk berjalan ya, karena pada sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan distrofi otot ini ya. Ini tuh sama ya, jadi sama kayak atrofi, namun bedanya kalau misalnya atrofi itu karena suatu ada infeksi dari luar seperti polio, ataupun karena sakit pada dirinya seperti kena stroke. Namun kalau yang distrofi ini sudah dari keturunan ya, dari orang tua, mbah, kakek, nenek dan lain sebagainya. Itu bedanya distrofi sama atrofi. Terus yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tetanus ya. Mungkin kalian sudah pernah tahu apa sih tetanus ya. Jadi kalian mungkin di sekitar kalian pernah mendengar apa itu tetanus ya. Biasanya itu karena tetanus karena terkena barang-barang yang berkarat ya. Ya itu memang ada benarnya. Nah, kita akan bahas ya, tetanus ini merupakan penyakit kejang pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani ya, yang masuk melalui luka dan akan mengeluarkan racun untuk menyerang saraf. Jadi bakteri ini itu akan masuk melalui luka. Kalau kita tidak mempunyai luka, maka Clostridium ini tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Bakteri ini biasanya banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan serta benda yang berkarat. Contohnya paku, besi, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kita terdapat luka, jadi jangan sekali-kali mendekati benda yang berkarat ya. Nah ini biasanya itu masuk melalui luka ya. Setelah itu dia akan menyerang, masuk ke pembuluh darah dan akan menyerang saraf di otak kita, sehingga nanti dia akan menyebabkan kejang ya. Jadi untuk mencegah tetanus ini biasanya seseorang bisa melakukan vaksinasi tetanus atau mendapatkan anti tetanus bila terdapat luka ya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kram atau kejang otot ya. Siapa di sini yang tidak pernah kram ya? Mungkin Bu Sela pikir semuanya pasti pernah merasakan kram ya. Kram itu merupakan suatu keadaan yang menyebabkan otot tidak mampu berkontraksi dan dapat menyebabkan rasa sakit bila dipaksakan berkontraksi ya. Nah, biasanya ini disebabkan akibat kontraksi otot yang berlangsung secara terus-menerus, misalnya olahraga yang berlebihan, infeksi, tetanus, aliran darah tidak lancar, cedera, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya dari kram ya.
Dan biasanya kalau kita orang-orang awam biasanya karena memang kita jarang olahraga, setelah itu kita paksakan olahraga tanpa adanya pemanasan, pasti nanti kita akan menjadi kram ya. Atau karena ini aliran darah tidak lancar itu maksudnya kalau misalnya ya kita itu pada organ tubuh kita terdapat gangguan aliran darah. Misalnya kita contohkan, siapa yang mau mencoba praktikum ya, jadi coba aja di rumah kalau misalnya tidak percaya ya. Jadi coba tangan kalian coba kalian berkaret gelang ya, terus karet tersebut kalian kerasi atau kalian kencangkan ya. Lama kelamaan pasti kalian akan merasakan yang namanya kram ya. Itu karena memang aliran darah tidak lancar, ataupun ini pasti kalian sering mengalami pada saat kalian praktikum menensi temennya sendiri ya. Apabila kalian menensi pada saat memompa skop balonnya ya, pasti nanti pada mindsetnya kan akan menggelembung ya. Nah kalau misalnya menggelembung itu pasti akan namanya membendung lengan kita. Kalau misalnya diteruskan, apa yang akan terjadi? Ya pasti kalian akan merasakan kram, karena memang kalau misalnya mindsetnya tidak diturunkan ya, jadi akan terbendung terus sehingga aliran darah tidak lancar, sehingga nanti akan menyebabkan kalian menjadi kram. Selanjutnya cara penanganannya yaitu hentikan aktivitas dan lemaskan otot ya. Yang kedua bisa dipijat, dan yang selanjutnya bisa dikompres air hangat. Kenapa Bu kok dikompres air hangat ya? Jadi biasanya ini kalau misalnya aliran darah tidak lancar, berarti kan pembuluh darah itu mengecil ya. Jadi kalau dikompres dengan air hangat itu pasti akan membuat pembuluh darah menjadi vasodilatasi, atau pembuluh darah akan menjadi melebar sehingga nanti aliran darah menjadi lancar, sehingga kramnya itu akan berkurang. Itu kalau kompres air hangat. Namun kalau misalnya kalian kram, kalian kasih kompres air dingin, maka pembuluh darah akan semakin menyusut dan akan menjadi semakin kram ya, karena aliran darah semakin tidak lancar. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas ada stiff neck atau kaku leher ya. Ini bisa disebut dengan kenger kalau bahasa Jawanya ya. Jadi ini merupakan peradangan pada otot trapesius leher yang berakibat leher menjadi sakit dan terasa kaku jika digerakkan ya. Penyebab terjadinya ini karena hentakan kesalahan gerak ya di daerah sini ya, di daerah trapesius leher ya. Jadi karena memang itu karena hentakan kesalahan tiba-tiba ya. Jadi jangan sekali-kali misalnya biasanya kita itu sering membunyikan leher kita ya sampai bunyi kretek-kretek gitu. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya, karena itu bisa menyebabkan stiff neck atau kaku leher yang trapezius muscle ya. Oke, gangguan fisiologi pada sistem muskuler. Yang pertama ada osteoporosis ya. Osteoporosis ini merupakan gangguan tulang yang terjadi karena kekurangan hormon ya. Jadi kalau misalnya pada laki-laki itu kekurangan testosteron, kalau pada perempuan itu pasti akan kekurangan progesteron, sehingga menyebabkan tulang-tulang menjadi rapuh dan mudah patah ya. Gangguan tulang ini juga disebut dengan pengeroposan tulang. Ini biasanya itu terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Karena memang pada orang yang lanjut usia, apalagi pada perempuan ya, kalau misalnya perempuan itu sudah lanjut usia kan tidak mengalami menstruasi kembali ya, sehingga hormon progesteronnya itu juga semakin sedikit. Nah itu bisa menyebabkan tulang kita menjadi rapuh dan mudah patah ya. Biasanya penyakit ini itu lebih banyak menyerang pada wanita karena itu tadi.
Terus ini contohnya dari osteoporosis ya. Di sini itu tulang yang normal ya, tulangnya itu seperti padat kan ya. Kalau misalnya kena osteoporosis ya, dia itu terjadi lebih banyak yang berlubang. Jadi dia itu mudah rapuh, mudah keropos, mudah hancur ya. Itu kalau misalnya osteoporosis. Nah, ini. Jadi bayangkan saja kalau misalnya dia ini itu padat, itu pasti dia itu akan kuat ya, dibuat jalan, dibuat loncat itu pasti akan kuat. Bayangkan kalau misalnya seperti ini banyak lubangnya ya, jadi dia itu pasti akan rapuh ya. Terus yang selanjutnya ada rakitis ya. Apa itu Bu rakitis ya? Rakitis itu merupakan penyakit tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D ya. Penderita rakitis ini seringkali memiliki kaki yang berbentuk huruf O dan X ya. Ada yang pernah melihat atau ada yang pernah mengalami ya. Jadi vitamin ini berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat, vitamin D ya, pada makanan. Kalsium dan fosfat ini merupakan mineral yang penting untuk menjaga kekuatan tulang ya. Jadi jika tubuh kekurangan vitamin D, maka kadar kalsium dan fosfat di tulang akan berkurang sehingga tulang akan melunak dan rapuh ya. Jadi vitamin D itu didapat dari mana Bu ya? Jadi vitamin D itu bisa didapat dari sinar matahari. Nah, ini contohnya. Di sini pada gambar A ya, di sini kita bisa melihat manusia yang normal ya. Kalau yang B ini rakitisnya itu berbentuk huruf O. Kalau yang C ini rakitisnya itu berbentuk huruf X. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Apabila kalian masih belum paham, kalian boleh mengulang kembali video ini, dan apabila ada pertanyaan, kalian boleh bertanya di kolom komentar ataupun langsung menghubungi Bu Sela. Nah, terima kasih untuk hari ini. Apabila Bu Sela ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada next episode.